Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rinal Channel, masih dalam stay at home. Nah, yang belum subscribe, subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis, tes ya. Like dan tekan tombol notifikasi lonceng. Jadi nanti Anda bisa mengetahui video-video saya yang terbaru. Nah, banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk karena dia ngebahas yang sebelumnya. Jadi biasanya tuh cuman satu kali nonton satu video yang terbaru dia tonton, terus dia komentar di situ gitu. Jadi sebelumnya udah saya bahas semua, masalah golok juga, masalah golok tradisional ya. Jadi bukan apa yang pabrikan gitu ya. Waktu pertama itu memang selalu update. Jadi waktu pertama kali itu saya ngebahas tentang golok ya, golok. Terus kesini saya pakai berapa tahun itu sebenarnya saya dari 2000, kalau YouTube itu sebenarnya dari 2016 ya, dari 2016, dan itu saya update terus sampai sekarang 2020. Kalau misalkan ada yang pakai golok, terus misalkan kok abang sekarang nggak pakai golok lagi, nah itulah kehebatannya dari hobi. Jadi nggak mungkin satu aja gitu. Saya pakai golok, saya fanatik dengan golok sampai seumur hidup. Kalau saya pribadi mungkin tidak gitu. Tapi kalau Anda sekalian prinsipnya seperti itu, monggo, itu bebas-bebas aja ya. Biasa kita lagi olahraga lagi ya. Ya mudah-mudahan Idul Adha ini sudah bebas dari wabah ya, mudah-mudahan gitu ya, kita berdoa semua gitu. Nah, kali ini saya akan ya berbagi sharing aja gitu ya. Jadi ini tentang apa sih namanya, pisau ini ya, herder nih ya, cap garpu, tapi ini yang 9 in ya. 9 in ini 23 cm dan sudah di flat. Jadi capnya rada sedikit hilang ya, capnya rada sedikit hilang. Ini saya pakai mesin ya. Pakai mesin. Ini baru dipakai cuman sekali kalau nggak salah. Dan ini sudah mulai karat-karat. Tadi sudah saya bersihkan dengan autosol ya. Autosol itu bisa beli dimanapun ya, di online atau di toko bangunan. Outsol apa autosol gitu, autosol. Jadi dia untuk menghilangkan karat juga. Tapi kalau misalkan karat, ini kan karatnya belum pada dalam tuh, yang di sini nih belum pada dalam, jadi cuman saya itu aja. Kalau diamplas terus lama-lama habis. Kalau diamplas terus habis. Nah, jadi kita sharing ini. Jadi pisau ini itu sangat gila ya tajamnya, karena dia karbonnya tinggi sekali. Jadi prinsipnya misalkan bukan seumpama sih, sudah banyak komunitas juga mengatakan ya, yang pecinta herder, jadi semakin dia karat ya, itu semakin tajamnya luar biasa. Jadi semakin karat itu karbonnya semakin tinggi gitu ya. Jadi tapi karbonnya semakin tinggi, karatnya luar biasa gitu. Tapi ngasahnya rada keras ya, jadi ya mesti kudu sabar juga. Kalau pakai batu bisa, kalau pakai diamond flat bisa ya, cuman kudu sabar karena ini agak keras. Dan ini juga suaranya juga lumayan ngentring ya, ya, suaranya lumayan ngentring. Ada juga, jadi nggak semua ini ngentring ya. Jadi saya ini punya ini udah ada yang ukuran tertentu, tapi nggak semuanya ngentring. Jadi nggak tahu kenapa, jadi tajamnya tuh berbeda-beda gitu. Tajamnya ada yang tajam banget, ada yang sudah diasah sampai full gitu ya, sampai maksimal, tapi dia nggak tajamnya jos gitu. Kalau ini jos. Jadi memang sudah saya pisahin, ini buat pegangan ya, Nah, kalau sudah seperti ini ya, bisa untuk di sharpening. Kalau misalkan ininya sudah halus,
Ya, ini kita sudah grid halus nih. Saya lagi itu cuman sampai grid 1000. Tapi ini halus, ya 1000-nya 1000 halus. Jadi bisa pakai honing yang halus juga. Ya, bukan yang reguler tapi yang halus ya, yang honing ya. Jadi yang diginiin ya. Ya, digituin. Nah, kalau ini misalkan kayak karbon, kayak pisau-pisau ini, kalau misalkan Anda pengen ini pakai stroping, silahkan pakai stroping. Kalau misalkan di lapangan tidak keberatan, Anda bisa pakai stroping ya. Ini ya. Anda bisa pakai stroping. Ya, Anda bisa pakai stroping di lapangan. Sehabis di stroping cukup ya. Jadi sebenarnya ini tajamnya sudah luar biasa gila. Ini yang 23 cm ya, 23 cm. Ini 23 cm. Jadi ini saya sistemnya bisa tarik, tapi dorong juga katanya ada yang enak, set gitu ya. Ini. Nah, untuk membedakan yang asli sama yang palsu, ada yang buatan Madura ya. Memang di situ dibilangnya tuh cap herder apa KW gitu ya. Jadi nggak ada, sebenarnya bukan nggak ada sih. Dulu memang ada oknum yang mengatasnamakan bahwa herder asli, tapi sekarang sudah kelihatan dari bikinannya ya. Ada yang palsunya, ya palsu yang KW lah, tapi tajam gitu. Maksudnya kayak di Madura itu biasanya dia pakainya tuh dibuatnya dari apa sih, cakram ya, cakram motor ya, atau cakram mobil. Itu sangat tajam sekali gitu ya. Nah, kalau ini yang asli ya, asli. Begitu sempat ada yang bilang saya beli herder ukuran berapa ya, 20 cm 200.000. Waduh, kalau ada saya borong. Kalau ada herder yang asli 20 cm harganya 200.000 saya borong. Ya, jadi kecuali orang itu memang lagi butuh ya, jadi itu rezeki Anda. Kalau ada yang bilang 200.000 ya berarti itu rezeki Anda gitu ya. Jadi jangan membandingkan harga. Jadi ada juga yang cuman ngecek harga terus di PHP terus ngilang gitu ya, nggak masalah sih, berarti dia memang nggak serius gitu ya. Saya ingin tuh komunikasi gitu, komunikasi nanti sebagai pecinta bilah atau pecinta pisau atau golok, saya ingin berdiskusi melalui misalkan WA gitu ya. Jangan ditinggal, habis nanya terus ditinggal gitu, seolah-olah nggak ada tanggapan lagi, padahal sudah saya ladenin gitu nanya. Ya, jadi perbedaannya sebenarnya simpel sama yang ini ya, apa sih, pabrikan gitu ya. Kalau pabrikan memang dia tidak karat. Jadi setelah, makanya saya bilang waktu itu sebenarnya kalau ini cap herder ya, cap garpu sebenarnya jangan taruh di sini. Jangan taruh di kulit ya, jangan ditaruh di kulit karena dia mengandung garam ya, karena perendaman itu mengandung garam. Jadi kalau ditaruh langsung begini itu sangat luar biasa karatnya. Gimana caranya? Pakai kertas wrap. Ya, pakai kertas wrap dulu, Anda balut ya, Anda balut sampai sini. Sampai sini baru Anda habis sudah dimasukin sini baru dimasukin. Set gitu. Nah, untuk pemakaian semua sama. Jadi sehabis motong itu di honing. Sehabis motong itu di honing ya. Untuk meluruskan mata lagi dan untuk menjaga ketajaman. Kalau ini sudah, apabila semua ya, jadi semua pisau yang sudah di grade tinggi, yang sudah halus, jangan diturunkan lagi kepada sharpening gitu. Jadi jangan diturunkan lagi kepada grade yang rendah, yang rendah grade-nya. Karena dia matanya akan kasar. Tapi kalau seumpama dia di grade-nya masih rendah, terus pakai sharpening, itu sangat enak sekali greges. Kalau dia sudah halus, misalkan ini 1000-nya saya halus nih, 1000-nya 1000 halus ya, dipegang ini tuh udah ngilu. Nah, itu pakainya kalau habis dari sini boleh ke stropping kulit ya, sama kayak golok ya. Gini nih, stropping kulit. Misalkan kayak pabrikan nih, boleh nggak di stropping kulit? Oh boleh, boleh. Siapa bilang nggak boleh ya? Boleh di stropping kulit gini, ya, stropping kulit. Jadi
Semua itu di stropping boleh ya, tapi kalau tidak memberatkan Anda di lapangan. Jadi di lapangan itu kalau bawa ini takutnya apa? Kecipratan air ya, stroppingnya Anda basah, wassalam dah. Kalau udah basah, banyak basah, dia nanti akan jadi lembab, akan jadi jamur ya. Itu harus diganti stroppingnya gitu. Tapi kalau Anda tidak mau repot di lapangan ya. Ini cerita di lapangan ya. Anda ini senyawanya udah nggak ada lagi. Misalkan Anda pakai ini terus pakai stropping, silahkan. Kalau Anda pengen repot gitu ya. Kalau saya sih nggak mau repot. Waktu pertama memang saya pakai ini ya. Kalau golok pakai ini. Jadi untuk golok terus pisau-pisau karbon biasanya saya pakai stropping. Tapi kalau misalkan pabrikan cukup pakai ini saja ya, pakai ini saja gitu. Jadi video-video saya yang banyak yang berkomentar itu banyak yang nanya sebelum-sebelumnya. Jadi dia nonton yang terbarunya nih, dia nonton yang terbarunya, tapi dia tidak nonton lagi yang lama-lamanya karena di situ semua saya update dari golok ya, dari antara milih pisau tradisional, golok tradisional atau pisau pabrikan itu ada. Ya, itu ada. Nanti ada di ini ya, di sini nih. Di sini ada, tinggal klik aja. Membandingkan pisau gitu ya. Bukan memaksa Anda untuk membeli pabrikan ya, bukan memaksa Anda beli pabrikan. Tapi hanya sekedar berbagi. Anda ingin punya motong itu dengan golok atau dengan pisau gitu ya. Nah, itu update ya, video-video saya tuh update semua. Jadi nggak harus ke pisau pabrikan juga, nggak harus pakai golok juga, tidak memaksakan. Banyak juga pisau-pisau yang beli di pasar yang seperti ini modelnya, saya pakai ini aja cuman 100.000 tajam bang. Oh iya siap, mantap gitu maksudnya. Jadi saya semua pilihan Anda. Jadi Anda misalkan ada yang baru udah lama pakai pisau karbon, pengen menjajal pisau pabrikan, monggo ya. Tapi jangan dibilang pisau pabrikan itu tidak tajam ya. Berarti cara mengasah Anda belum bisa. Kalau misalkan Anda bisa mengasah di karbon, udah pasti Anda bisa ngasah di sini. Gitu loh maksudnya. Jadi pisau pabrikan itu saya udah bilang dia bukan 10 tahun 20 tahun memproduksi pisau. Brand-brand yang ternama seperti Victorinox, FDIC, terus Don Carlos. Don Carlos sebenarnya baru ya. Dia satu pabrik sama Herder ya. Terus apalagi Swibo ya. Swibo yang Wenger ini dia sudah lama, sudah ratusan tahun juga. Jadi kalau misalkan ada yang beli terus diasah tidak tajam, dengan honing juga tidak tajam, berarti ada yang salah dari cara mengasah Anda gitu. Sampai sini paham? Jadi semua pabrikan, jangankan pisau ini ya, pisau dapur aja bisa tajam. Asal Anda bisa mengasahnya. Gitu. Jadi kalau Anda pengen coba ini, Anda belajar mengasah dulu. Asah sampai ketajaman itu yang Anda tentukan. Jadi bukan pakai slice plastik. Kalau saya udah tidak main lagi slice plastik atau tisu ya, udah tidak pakai tisu lagi. Jadi saya cuma hanya pakai bulu dan kuku ya, dan kuku gini, bulu dengan kuku. Dan itu semua menentukan dengan feeling. Jadi ketika di lapangan Anda nggak mungkin pakai kertas gitu. Ya misalkan, ya nggak masalah dong bang katanya. Kalau di lapangan saya bawa kertas ya silakan. Gitu. Cuman kalau saya dilihatnya gimana gitu ya. Ya mungkin kurang profesional juga. Dan kalau ada yang menanyakan sampai mana ketajamannya, misalkan bang saya mau beli pabrikan, itu kira-kira sanggup berapa sapi ya? Yang udah saya bahas-bahas itu nggak usah dibahas lagi ya sebenarnya. Jadi saya belum pernah mencoba, karena kenapa? Saya takut ketika saya coba nggak di honing ya, terus nggak di stropping, itu ketika kita motong pas tumpulnya, wah itu sangat menyiksa hewan sekali. Jadi saya sendiri belum pernah mencoba itu. Jadi tolong jangan ditanyakan lagi gitu ya. Maksudnya jadi ketajamannya sampai berapa sapi itu saya tidak bisa jawab. Yang jelas semua pisau itu bisa sampai ribuan ya untuk menyembelih. Asal
Untuk menjaga ketajaman bisa dengan ini, bisa dengan stropping. Itu pilihan Anda. Tapi kalau menurut saya, kalau menurut Abang gimana? Kalau saya mendingan dengan honing atau sharpening ya, kayak gini. Ini sharpening dulu ya, sharpening saya dulu ini. Ya, ini jadi kenangan. Nah, kalau yang ini kan sharpening yang agak baru ya, agak baru. Jadi saya pakai yang mana? Ya itu bebas. Karena kalau misalkan pisau ini bisa kesini, bisa kesini, itu saya jajal bisa. Jadi saya bawa. Jadi kalau di Idul Adha saya tuh bawanya satu honing, nggak mungkin 2 honing gitu ya. Jadi nggak mungkin saya gantungin di sini honing sampai 2 gitu ya. Paling 1. Dan pisaunya paling saya bawa untuk Idul Adha itu 3 ya, untuk cadangan 3 ya. Tapi biasanya kalau yang dipakai itu 1 terus. Tapi kalau waktu itu golok, jadi jangan lagi membedakan per Willis gimana bang, ketahanannya bagus nggak per Willis dengan per Andong, dengan per Delman. Itu ada semua di video-video saya sebelumnya ya. Willis, saya bilang kalau misalkan pedagang yang jujur memang itu Willis, katakan itu Willis. Kalau pedagang yang jujur itu apa sih namanya, per Delman, cap mata ya. Soalnya banyak juga per Delman, ya per Delman bener. Per Delman sekarang bukan cap mata gitu. Per Delman zaman dulu mungkin cap mata. Itu ada logonya. Ya, ada logonya cap mata di pernya ya. Pernya ada logonya. Waktu itu saya pernah tunjukkan juga logonya di video saya sebelumnya waktu saya berkunjung ke Jasinga, Tarisi. Itu saya kasih tahu ya, ada cap mata asli. Ya, itu punya saya ada 1 bendel gitu ya. Jadi masih banyak, bisa dibuat golok sekitar berapa tuh? Sekitar 20 golok gitu. Masih bisa cap mata asli gitu ya. Cap mata bukan per Delman doang. Kalau dibilang per Delman doang ya banyak lah per Delman sekarang gitu kan. Jadi ini per Delman, oh iya bener, tapi bukan cap mata. Ingat ya, banyak per Delman cuman bukan per mata, cap mata ya. Itu bedanya ya. Jadi per Delman sama cap mata, kalau per Delman itu agak sedikit lentur. Ya maksudnya agak sedikit ya mudah diasah sama Willis ya. Kalau Willis juga enak juga diasah gitu ya. Untuk gregesnya sebenarnya greges di cap mata ya. Maksudnya per Delman cap mata tuh lebih greges. Willis juga sama gitu ya. Jadi antara Willis cap mata per Delman dengan Unimog misalkan atau dengan Penroll itu semua sama-sama bagus. Dan yang perlu diingat, yang sudah saya sering saya di video saya yang sering saya sampaikan adalah kalau untuk produksi lokal atau pisau lokal, pisau tempa atau golok tempa, yang terpenting itu adalah dari penyepuhan ya, dari HT-nya. Dari penyepuhannya apabila pas itu akan menghasilkan ketajaman yang maksimal. Tapi kalau penyepuhannya tidak pas, bisa juga kekerasan, susah diasah, bisa juga kelembekan, jadi pada merudul matanya. Gitu loh maksudnya. Jadi ketika Anda membeli suatu lokal, kita nggak tahu penyepuhannya bagus atau tidak sebelum itu diasah. Jadi ketika Anda membeli begini, seller kamu membeli begini nih, dia nggak tahu, kita nggak tahu asahan itu benar apa nggak. Yang jelas kalau sudah diasah dengan grade yang tinggi atau sudah diasah dengan benar ternyata itu tidak tajam, berarti penyepuhannya kurang pas. Titik. Itu sebenarnya ya. Ya kita nggak tahu itu pas atau tidak karena si pembuat golok juga mungkin dia nempanya terlalu banyak pemesanan, jadi terlalu buru-buru juga bisa gitu ya. Jadi kurang fokus, jadi terburu-buru gitu loh maksudnya. Tapi banyak juga yang hasilnya itu bagus ya, hasilnya itu bagus. Nah itu untuk seputar golok ya, waktu itu seputar golok. Ini sama dengan ini nih, karbonnya tinggi sekali dan karatnya juga sedikit. Ini tadi karat nih, ini tuh di ujung sini karat, terus di sini juga karat tuh. Nah itu ada hitam-hitam ya. Itu tadi karat tuh. Tadi saya bersihkan dengan autosol ya, autosol saya gosok lagi. Ya itu tidak hilang hitamnya ya, kecuali di amplas. Kalau dia dalam
sayang, jadi pisaunya habis lama-lama. Gitu. Perawatannya ini cukup intensif gitu ya. Kalau misalkan Anda beli sarung ini langsung dimasukin, wassalam. Tapi misalkan enggak bang, saya pakai minyak letik atau minyak kelapa, itu apa minyak segala macam awet, ya bagus. Kalau saya mendingan saya pakai ini dulu, kertas wrap, baru disarungin. Atau yang lebih safety lagi, nggak usah pakai sarung ya. Jadi hanya pakai kertas wrap, ditaruh, itu awet ya, itu awet gitu. Pakai kertas wrap aja awet sebenarnya gitu. Jadi semuanya itu sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya gitu ya. Sebelum-sebelumnya sudah saya sampaikan untuk video-video sebelumnya tentang golok dari pertama sampai kepada pabrikan. Yang belum itu sebenarnya seperti kayak Arcos ya, merek Arcos sama Tramontina, mungkin banyak yang belum. Terus yang dari Turki itu Surmine, sebenarnya intinya sama aja. Arcos itu sama Tramontina itu sebenarnya dia karakternya keras, sama kayak Don Carlos ya. Waktu itu emang saya pernah megang sekali, punya teman itu biasanya agak liat ya, agak keras. Kok ketajamannya gimana? Ya semua, saya bilang semua itu pabrikan ataupun golok-golok semua, kalau di tingkat kekerasannya itu nggak lebih dari misalkan 56 sampai 59, 56, 57, 55, ada kekerasan yang sekitar 55, 56, 57 gitu ya, tidak sampai 60 gitu ya kekerasannya tidak sampai 50. Nah, oke, paling itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Silahkan tonton video-video sebelumnya atau tonton aja sampai habis ya, tonton sampai habis agar Anda bisa nggak bertanya banyak gitu ya, karena nontonnya cuma sedikit terus ditinggal gitu, tontonnya sedikit terus ditinggal gitu ya. Jadi semua itu sudah ada di video-video sebelumnya, tinggal Anda tonton dari video-video sebelumnya, baru nanti Anda akan mengetahui bahwa apa yang saya jelaskan itu semua sudah ada, paling tinggal ditambah-tambah sedikit. Semua pisau pabrikan ataupun Arcos, Tramontina dan yang lain-lain itu semua bisa tajam ya, semua bisa tajam, dan semua itu balik lagi ke selera ya, ujung-ujungnya itu selera. Ada yang pengen ininya begini dari gagang ya, nyamannya di mana, kayak Don Carlos itu kalau dipegang ada yang kurang suka, begini bang enakan Victorinox, FD atau yang lain gitu ya. Selera beda, ada yang seneng Don Carlos karena gagangnya enak, ya itu bebas. Ada yang seneng Gieser karena ada sedikit semi karetnya enak. Pilihan ya, semua itu pilihan. Jadi selera. Jadi semua pisau pabrikan sekali lagi itu tidak sampai 60 HRC kekerasannya. Jadi sekali lagi, semua pisau pabrikan tidak sampai 60, di antara 56 sampai 57, 56, 55, 56, 57, 58 itu sudah paling tinggi ya. Kalau pisau pabrikan tuh biasanya hanya 55 sampai 57 ya, 55 sampai 57. Silakan kalau ada yang tahu silakan komentar. Jadi semua ketajaman itu sama. Kekerasannya segitu, tajamnya sama. Pabrikan ya. Asal Anda tahu cara ngasahnya dan seleranya masing-masing, digagang enak atau gimana, itu jadi pilihan Anda. Oke, paling itu saja. Ini ya mudah-mudahan bisa saya pakai lagi tahun ini. Ini sangat dahsyat sekali, cuman ya habis motong langsung disemprot ya, karena karatnya ini sangat jahat sekali. Semuanya itu ya ada kelebihan dan ada kekurangan ya. Setiap pabrikan itu ataupun dari golok segala macam ada kelebihan, ada kekurangan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Terus ikuti video saya nanti selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.